Kalau kita melihat dari porsi terhadap GDP ini masih sangat rendah ya, masih berada di bawah level 1%, dan kondisi ini sebenarnya masih on track dengan defisit APBN untuk tahun 2021 yang diasumsikan sebesar -5,7%, dan kita melihat situasi ini sebenarnya cukup suportif ya untuk mendukung proses pemulihan ekonomi. Kenapa? Karena kelihatannya pemerintah akan cukup suportif dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui beberapa langkah, yaitu terkait dengan relaksasi, terutama untuk relaksasi kebijakan fiskal yang berkaitan dengan pengenaan pajak. Yang terbaru, pemerintah melakukan diskon untuk PPNBM ya, ataupun juga pajak barang mewah, terutama untuk barang otomotif di bawah 1.500 cc. Lalu juga pemerintah juga fokus dalam melakukan belanja negara, terutama untuk melakukan dukungan kepada masyarakat menengah ke bawah, lalu juga untuk UMKM, ataupun juga mendukung iklim bisnis secara keseluruhan. Dan tentunya langkah ini harus dilakukan ya, karena di tengah pandemi seperti ini, di saat kondisi bisnis juga masih cukup sulit untuk kembali sebelum masa pandemi, kita melihat dukungan yang paling penting yang akan sangat efektif dilakukan untuk mendukung proses pemulihan ekonomi adalah dukungan dari sisi pemerintah. Dan kita harapkan belanja negara yang pada awal tahun katanya cukup agresif ya, karena kelihatannya realisasi ke jaring pengaman sosial, realisasi belanja ke sektor UMKM, ataupun juga dukungan ke sektor bisnis ini kelihatannya cukup agresif, dan kita berharap akan ada multiplier effect ke depannya untuk ekonomi. Apalagi sektor kesehatan juga kelihatannya akan menjadi prioritas utama untuk belanja pada tahun ini, dan kita harapkan dengan fokus pada sektor kesehatan, lalu di sisi yang lain juga sektor kesehatan kita membaik, pada akhirnya kita bisa memanage situasi dari pandemi ini dengan lebih baik lagi seperti kita harapkan ya. Karena dengan memanage kondisi pandemi ini menjadi lebih baik, kita bisa pulih untuk situasi ekonomi bisa lebih cepat ya. Dan ini kita bisa lihat contohnya adalah negara seperti China yang sukses memanage pandemi COVID-19, dan kemudian pada tahun 2020 mereka cukup berhasil membuka pertumbuhan ekonomi yang positif. Semoga kita bisa merealisasikan kondisi seperti itu. Baik, Mas Mirdal tadi Anda katakan defisit APBN yang di 45,7 triliun di 1 bulan pertama 2021 ini malah justru bisa kita jadikan sebagai sinyal sudah mulai banyaknya recovery ekonomi. Kalau ini sinyal sebagai recovery ekonomi di angka 45,7, kira-kira akan terantar ke berapa defisit kita untuk bulan berikutnya, Mas? Kalau kita berbicara mengenai penerimaan pajak, kemudian belanja yang Anda katakan masih akan terus dimaksimalkan untuk sektor kesehatan tadi, Mas Mirdal. Ya, dengan fokus anggaran untuk proses pemulihan ekonomi nasional, di mana kalau kita lihat juga anggaran untuk proses pemulihan ekonomi nasional ini terus mengalami kenaikan ya, setelah pada periode tahun lalu ditetapkan untuk APBN 2021 untuk program pemulihan ekonomi nasional ini hanya di level sekitar kurang lebih 300 triliunan, lalu terus dinaikkan hingga yang terakhir itu mendekati level 700 triliun. Dan ini kita berharap ya, dengan angka yang ini tentunya hingga periode akhir tahun total defisit APBN tidak jauh dari target pemerintah, karena pada tahun lalu pun juga dengan target defisit APBN sebesar -6,34%, ternyata hanya terrealisasi kurang lebih 6%. Jadi Iya. kita harapkan dengan percepatan belanja di awal tahun yang cukup efektif, untuk periode kedepannya kita harapkan efektivitas dari kebijakan belanja ataupun juga relaksasi fiskal pada awal tahun ini bisa berdampak terhadap ekonomi. Sehingga dengan ekonomi yang bisa berjalan lebih cepat, kita juga berharap ke depannya pendapatan negara ataupun juga pendapatan pajak juga bisa lebih baik daripada ekspektasi. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.